Warta Lisan Online Sabtu dan Minggu 20 dan 21 Juni 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa warta lisan sebagai berikut. Warta pertama, Kapel Ruang Doa GKI Marta Direja tetap terbuka bagi kita yang membutuhkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Warta kedua, Majelis Jemaat menghimbau agar kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap jam 8 malam, dengan doa malam yang selalu kami kirimkan di grup Warta GKI Marta Direja. Warta yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan Saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan 3 cara yang tersedia. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan menggunakan amplop yang dapat ditulis tanggal dan nama atau kode pemberian yang selanjutnya dapat Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransferkan ke rekening Bank BCA dengan nomor yang tertera di layar Anda. Dan yang ketiga, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara meng-scan QR Code yang tersedia di layar menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Untuk pemberian persembahan melalui transfer ataupun melakukan scan QR Code, dimohon untuk mengirimkan bukti konfirmasi pemberian persembahan melalui nomor yang tertera di layar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikian warta lisan yang perlu kami informasikan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online yang dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dengan tema Bersegeralah menjawab aku ya Tuhan. Dengan para petugas, pembaca warta dan persembahan Penatua Paulus Yudigianto, pengakuan Imam Rasuli Penatua Subiantoro, penyerahan Alkitab dan doa syafaat Penatua Robert Karundeng. Supaya kebaktian ini bisa dihayati dengan baik, dengan sikap beribadah, mari kita ikuti bukan seperti menonton tayangan televisi, namun upayakan ibadah bersama dengan anggota keluarga di rumah. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tak seorang
temui. Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat mengikuti kebaktian dari rumah kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari hari ini kita mempersiapkan diri agar tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus untuk memasuki ibadah dengan sukacita. Ibadah hari ini mengangkat tema, segeralah menjawab aku ya Tuhan. Sebuah pergumulan pemazmur, sebuah kerinduan hati sang pemazmur, dan juga itu kerinduan hati saya, kerinduan hati ibu bapak saudara-saudari, kerinduan hati kita semua berani berkata di awal ibadah ini, segeralah menjawab aku ya Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, berangkat dari pengalaman iman kita, dari dulu sampai sekarang ini, sungguh membuktikan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Di setiap kesulitan, di setiap penderitaan, di setiap tetesan tangis air mata. Namun, kita ini sering merasakan bahwa satu hal yang berbeda adalah waktu kita dibandingkan dengan waktunya Tuhan. Marilah hari ini kita mengimani bahwa masih ada, bahkan akan tetap ada tangan Tuhan yang siap menggandeng dan menuntun kita menyambut masa depan yang penuh harapan. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan diri kita dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memasuki ibadah online dan dipertemukan di dalam kebersamaan kami sebagai keluarga besar jemaat kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus,
Saat ini kami datang kepadamu sambil membawa pengakuan dosa kami. Betapa kami sering memaksakan keinginan dan kehendak kami terhadap rencana-rencana-Mu Tuhan. Ketika kami hidup di tengah-tengah zaman yang serba instan, kami kerap kali kurang sabar menanti jawaban doa-doa yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kurang bersungguh-sungguh di dalam mengikut dan mengiring Engkau. Bapa di sorga, hari ini kami datang kepadamu membawa sebuah kerinduan hati. Ketika kami bisa bertemu dan bersekutu di dalam ibadah online, kami juga mau membuka hati untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu sebentar lagi. Pakailah hamba-Mu ini melayankan sabda-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk memperlengkapi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap kuat dan siap menghadapi tantangan hidup di zaman seperti ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami siap menyambut sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebagai gereja dan sebagai jemaat kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat pengampunan dosa yang Tuhan beri. Dan kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami menerima dan mendengar dan menyambut sabda firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kepadamu kami saat ini datang berdoa dan percaya Tuhan dengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Saudaraku, untuk mempersiapkan kita menyambut firman Tuhan, sebuah lagu yang indah, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa.
Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kebaktian hari ini dipilihkan dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mazmur 69 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mari kita baca bersama-sama, kita ucapkan firman Tuhan dan kita imani bersama-sama. Mari kita membaca demikian. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Inilah tema yang kita renungkan bersama. Segeralah menjawab aku ya Tuhan. Tema yang menarik sekali. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bicara tentang sebuah kerinduan untuk mendapat jawaban doa dari Tuhan, ternyata membuat beberapa orang mengungkapkan isi hatinya lewat akun Twitter masing-masing. Saya menemukan bagaimana dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini membuat banyak orang mengungkapkan harapan-harapannya. Andai kata nanti semua sudah berlalu, kalau Tuhan menjawab aku, apa yang aku ungkapkan? Yang pertama, orang ini menulis pada akun Twitternya begini. Pokoknya kalau corona udah selesai, aku mau nge-mall. Wah, ternyata berbulan-bulan ini gak pernah bisa pergi ke mall, membuat ia benar-benar kepengen banget nanti pokoknya kalau corona selesai aku harus pergi ke mall. Ya. Orang lain lagi ungkapkan pada akun Twitternya, ini kalau corona dah selesai, aku mau motoran keliling Solo, gak pakai masker. Wah, ternyata selama ini harus pakai masker itu sesuatu yang membuat tidak nyaman dirinya. Dia kepengen kayak dulu lagi, bisa keliling-keliling kota Solo, naik sepeda motor, gak usah pakai masker. Ya. Ada lagi orang yang ketiga katakan, apa harapanku? Kalau corona selesai, aku mau beli cireng isi di depan SD. Ya, sudah sekian lama pengen makan, menikmati cireng isi, ya, aci goreng yang ada isinya. Tepatnya yang enak tuh ada di depan SD. Ya. Tapi nunggu dulu, nanti kalau corona selesai. Dan yang menarik, satu lagi dia ungkapkan begini. Pokoknya kalau corona udah selesai, aku mau makan enak yang banyak. Tapi kalau ada uang,
Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, harapan-harapan seputar jawaban doa ternyata juga pernah menjadi pergumulan kehidupan sang pemazmur. Apa yang ia tulis dan ungkapkan tentang pergumulan batinnya bersama Tuhan. Ia ungkapkan pada Mazmur 69 ayat 17. Pemazmur berkata begini. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Apa maksudnya pemazmur mengungkapkan ini? Dalam Alkitab Contemporary English Version diungkapkan dalam terjemahan yang menarik banget. Dikatakan, answer me Lord, you are kind and good. Pay attention to me, you are truly merciful. Saudaraku yang terkasih, bagi pemazmur, menurut pengalaman hidupnya bersama Tuhan, ia katakan Tuhan itu murah hati dan baik. You are kind and good. Engkau adalah Tuhan yang memiliki kasih setiamu sangat baik. Itu sebabnya pemazmur mengajukan sebuah permohonan. Pay attention to me. Perhatikanlah keadaanku Tuhan. Berpalinglah kepadaku. Hadapkanlah wajah-Mu kepadaku. Karena aku mengimani Engkau memiliki rahmat yang begitu besar. You are truly merciful. Engkau sungguh memiliki anugerah yang besar bagi hidupku. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Bicara tentang soal harapan, soal kerinduan hati. Saya kagum dengan sebuah video yang mau menunjukkan pada saudara dan saya tentang bagaimana kehidupan binatang. Kehidupan yang mau ditunjukkan lewat video ini menjadi sebuah iklan untuk memaparkan Disneyland. Itu menarik banget. Kayak apa iklan videonya? Lihatlah. Inilah sekawanan itik. Ada anak itik yang masih kecil. Ia lihat bagaimana menemukan majalah Donald Bebek. Aku pengen bisa kayak Donald Bebek. Semua pose Donald Bebek ditirunya. Ya mau belajar, betul-betul mau belajar. Seperti apa Donald Bebek itu? Sampai ketika orang tuanya mengajak terbang pun, ia kepingin bisa terbang. Tapi sayang, majalah yang mau dibawa itu malah terendam dalam sungai. Bagaimana harapanku? Bisakah terwujud menjadi kenyataan? Dalam keputusasaannya digambarkan siapa yang mendatangi aku. Wah, ternyata Donald Bebek yang sungguhan datang padaku. Bukan hanya dalam majalah, bukan hanya dalam gambar. Itulah iklan Disneyland di kota Paris. Ya, bagaimana keajaiban itu bisa dihadirkan menjadi kenyataan. Ibu bapak, saudaraku, seberapa banyak saudara dan saya saat ini sedang berharap. Seberapa besar kita rindu untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Pemazmur bersaksi begitu bagus pada ayat 19. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca Mazmur 69 ayat 19 bareng-bareng dengan saya. Ayo kita katakan begini. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Dalam Alkitab terjemahan Contemporary English Version ditulis ayat ini jadi begitu sederhana dan menarik. Come and save me from my enemies. Datang dan selamatkanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Apa yang selama ini terbayang?
bagi pemazmur ketika ia bertemu dengan orang-orang yang memusuhinya. Harapanku cuman satu, andalanku cuman satu, yaitu aku berseru supaya Tuhan segera datang padaku. Aku sadar aku ini punya banyak salah. Aku sadar aku ini punya banyak sekali dosa. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menebus aku. Hanya Engkau Tuhan yang bakal membebaskan aku dari situasi yang sangat sulit macam begini. Ibu bapak, saudaraku, bicara soal harapan pemazmur, bicara tentang isi hati pemazmur yang diungkapkan lewat doa-doanya. Tuhan bersegeralah menjawab aku. Mengingatkan saya dengan sebuah lagu yang sangat kita kenal. Lagu ini mau mengungkapkan tentang bagaimana kebiasaan tentara-tentara zaman dulu sebelum berangkat maju berperang. Mereka nyanyi lagu ini sambil membayangkan kemenangan itu pasti jadi milik kita. Jadi belum berangkat berperang, mereka sudah menaruh harapan lewat lagu ini. Mau mengatakan kalau Tuhan bersama kita, kita pasti menang. Lagu Glory, Glory, Haleluya. Ternyata lagu ini kemudian diambil alih untuk dijadikan lagu bagi klub sepak bola di Inggris, yaitu klub sepak bola Manchester United. Ibu bapak, saudara-saudariku, mungkin di antara kita juga ada fansnya klub MU, Manchester United. Bagaimana mereka sebelum bertanding atau di tengah-tengah pertandingan, para supporter pasti nyanyi lagu ini. Kita lihat videonya. Inilah lapangan. Lagu ini menyemangati setiap kali klub kesebelasan Manchester United mau bertanding. Lagu itu membuat para pemain berkobar-kobar semangatnya. Kita pasti akan diberi kemenangan. Kita punya harapan untuk menang. Dan itu luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, saya jadi teringat bagaimana pemazmur mengungkapkan isi doanya pada ayat yang ke-18. Tentang harapan, keinginan, jeritan isi hati ketika ia berdoa di hadapan Tuhan. Ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 69 ayat 18. Janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Dalam terjemahan Alkitab Contemporary English Version ditulis ayat ini dalam terjemahan yang menarik. Don't turn away from me. I am your servant and I am in trouble. Please hurry and help. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Kalau pemazmur mau mengatakan, Tuhan, janganlah sembunyikan wajahmu kepada diriku ini. Tuhan, janganlah berpaling menjauh dariku. Pemazmur pernah punya pergumulan. Bagaimana rasanya aku meminta pada Tuhan, kok belum dapat jawaban. Harus berapa lama lagi aku menunggu Tuhan?
Pemazmur katakan, aku ini hamba-Mu, I am your servant, aku ini pelayan-Mu Tuhan. Dan pemazmur katakan tentang keadaannya dengan sangat jujur, I am in trouble, aku dalam kesulitan, aku tersesak Tuhan. Dan pemazmur berseru, please hurry and help. Segeralah menjawab aku, segeralah menolong aku Tuhan. Jangan lama-lama untuk menolong aku. Aku sudah sangat tersesak, aku sudah sangat terdesak. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau bicara tentang pergumulan pemazmur seperti ini, mengingatkan saya sampai hari ini tidak bakal terlupakan. Bagaimana Tuhan menolong hidupku ini sejak aku dalam kandungan, sejak masa kecilku, melewati tahun-tahun umurku, sampai dengan hari ini. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan setiap anaknya. Sungguh tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengulurkan pertolongan, bukan? Ibu bapak, saudaraku, saya jadi teringat bagaimana Tuhan itu segera menolong keadaan diriku ketika aku masih berumur sebelum 5 tahun. Masih di bawah 5 tahun. Aku ingat banget bagaimana masa kecilku itu ada memiliki tempat tinggal. Di belakang rumah kami itu ada sungai yang besar. Saudaraku, dari kecil saya sangat senang bermain-main di pinggir sungai. Dan saya sangat suka mengkoleksi binatang capung yang berterbangan di dekat sungai itu. Saya sambil membawa kantong plastik transparan akan menangkap capung itu satu persatu, aku masukkan dalam kantong plastik ini. Warna-warni capung itu. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya kemerahan, ada yang warnanya abu-abu. Oh, saudaraku yang terkasih, capung-capung itu aku kumpulkan. Sejak dari kecil aku sangat suka menangkap capung, lalu aku taruh di dalam plastik itu. Tapi apa yang terjadi saat itu? Ada satu capung yang menarik perhatianku, persis di pinggir sungai. Dan aku mencoba mendekati, capung itu tidak pergi. Aku berpegangan pada tanaman kecil yang ada di pinggir itu. Dan aku mencoba untuk meraih capung itu dengan tanganku. Tapi apa yang terjadi? Waktu aku pegangan tanaman kecil ini dan mencoba menjulurkan tangan meraih capung itu, ternyata tanaman ini tidak cukup kuat untuk menahan berat badanku. Jadi tanaman ini tercabut dan aku langsung jatuh masuk terperosok dalam sungai. Ibu bapak, saudara-saudaraku, sungai itu penuh lumpur. Waktu itu cuacanya baru saja semalam-malaman hujan. Jadi di pinggir sungai itu betul-betul ada banyak lumpur. Dan saya masuk terperosok dalam kubangan lumpur. Apa yang terjadi? Tiap kali aku mencoba untuk bergerak naik, yang terjadi tubuhku ini malah ambles. Terbenam dalam lumpur. Mencoba bergerak naik, tetap tambah dalam, tambah terperosok, tambah masuk ke dalam kubangan lumpur di pinggir sungai itu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, tahukah kita bahwa saat zaman dulu waktu saya kecil, yang namanya tiap rumah itu enggak punya septic tank. Jadi saluran pembuangan dari WC itu cuma dibuatkan gorong-gorong, nanti langsung masuk ke dalam sungai. Dan betul-betul sungai yang berlumpur itu isinya banyak kotoran manusia.
Saya nyemplung masuk ke dalam lumpur seperti itu dan saya nggak tahu harus seperti apa. Ternyata Tuhan itu baik, sangat baik bagiku. Di saat aku merasa tidak berdaya, di saat tubuhku makin terbenam, terperosok dalam lumpur, tiba-tiba ada tetangga sebelah rumah itu merasa kepingin buang air besar. Tapi WC di rumah itu sedang dipakai. Jadi tetangga sebelah rumah ini bermaksud buang air besarnya, BAB-nya itu ke sungai. Waktu ia berjalan di pinggir sungai, dia lihat kok ada lumpur bergerak-gerak seperti ini. Apa ini? Cepat-cepat ia ambil sebatang bambu yang kuat untuk coba diangkat. Apa ini yang bergerak-gerak dalam lumpur? Ternyata waktu coba diangkat ke atas, yang ditemukan adalah seorang anak kecil terperosok dalam lumpur. Dan tetangga saya ini nggak tahu ini siapa. Cepat-cepat segera saya diajak untuk dipercakapi, ditanyai kamu tuh siapa. Ternyata tetangga sebelah rumah persis. Saya diserahkan kembali kepada papa dan mama saya. Saya dimandikan, saya mesti minum air kelapa muda penawar racun. Yang saya tahu, cara Tuhan menjawab itu luar biasa. Yang saya pahami, pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Jadi, kalau hari ini kita belajar dari pemazmur mengungkapkan sebuah harapan. Segeralah menjawab aku ya Tuhan. Saudaraku, waktunya Tuhan dengan waktunya kita seringkali berbeda. Berbeda waktu bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Berbeda waktu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Berbeda waktu bukan berarti terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Justru dari pergumulan segeralah menjawab aku ya Tuhan. Betapa menunjukkan kepada saudara dan saya. Kita sedang hidup di tengah-tengah zaman yang serba maunya instan. Semuanya pengen cepat. Padahal Tuhan memproses tiap-tiap pergumulan, tiap-tiap persoalan hidup kita akan mendapatkan jawaban tepat pada waktunya, bukan? Ibu bapak, saudara yang terkasih, termasuk dalam masa-masa menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, berapa banyak di antara kita berkata, Tuhan, mau sampai kapan keadaan ini terus-menerus terjadi? Rasa-rasanya hidup kita di tengah zaman seperti ini maunya serba cepat, maunya harus segera selesai, maunya harus segera tuntas. Padahal kita mengimani cara Tuhan menjawab, waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik untuk setiap anaknya, bukan? Ibu bapak, saudaraku, kalau sampai hari ini kita dalam keluarga masing-masing punya pergumulan yang belum mendapat jawaban dari Tuhan. Dari mimbar gereja ini saya mau katakan, jangan padam imanmu. Jangan surut pengharapanmu. Jangan berhenti engkau berdoa. Sungguh Tuhan pasti memberi kemenangan. Dalam hidup saudara dan saya mesti taruh di hati dulu. Ada kemenangan yang pasti Tuhan berikan. Sungguh Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah oleh keadaan. Itu sebabnya di akhir khotbah ini saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari menyanyi sama-sama dengan penuh keyakinan iman, kekuatan pengharapan bahwa Tuhan pasti beri kemenangan. Glory, glory, haleluya. Ayo kita nyanyikan bersama lagu ini. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Ada kemenangan yang Tuhan beri buat saudara dan saya.
Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Berdoalah saudaraku, biarlah musik mengiringi doa-doa permohonan kita. Saudaraku, apakah hidupmu sedang mengalami pergumulan seperti pemazmur? Hidup yang berat dan sulit, hidup yang rasanya penuh dengan beban yang menyesakkan dada. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang menjadi kesusahan hatimu akhir-akhir ini. Tapi satu hal yang saya tahu, kita punya Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Kita punya Tuhan yang sungguh peduli dan mendengar setiap doa anak-anaknya. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Ceritakan pada Tuhan apa yang menjadi pergumulan hatimu saat-saat ini. Mungkin kau ingin mendoakan tentang kesehatan dirimu, tentang kesehatan keluargamu, tentang kesehatan orang-orang yang kau cintai. Mungkin saat ini kau sedang bergumul tentang keadaan keuangan keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang penghasilanmu. Saudaraku, jangan kau kecil hati. Kita punya Tuhan yang sanggup menjawab tepat pada waktunya. Saudaraku, mungkin saat ini kau sedang bergumul tentang keadaan iman orang yang kau cintai. Mungkin ia sudah lama mundur, tidak lagi mengikut Tuhan. Doakan, sebut namanya dalam doa. Saudaraku, kita perlu, sungguh-sungguh perlu dan yakin masa depan keluarga kita, masa depan orang-orang yang kita cintai, masa depan anak-anak ataupun adik-adik kita, keponakan-keponakan kita dalam studinya akan juga dituntun tangan Tuhan. Jangan pernah engkau merasa kecil hati. Maukah engkau katakan, bersama Tuhan aku akan mengalami kemenangan. Di dalam Tuhan aku berani berkata glory, haleluya. Mari bersama kita katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap doa anak-Mu. Hari ini kami pasrahkan hidup kami, masalah kami, pergumulan kami di dalam penyertaan tangan-Mu. Engkau pasti akan menolong setiap anak-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Ajari kami menanti dengan penuh ketekunan jawaban untuk setiap doa kami. Tuhan Yesus, Engkau juga mendengar kerinduan hati sebagai gereja-Mu. Ketika banyak di antara kami merindukan, kapan kami dapat segera kembali ibadah di gedung gereja. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyediakan jawaban yang terbaik tepat pada waktunya Tuhan. Ajari kami mengimani bahwa di dalam Tuhan kami tidak pernah akan dikecewakan, bahwa bersama Tuhan kami sungguh akan boleh melihat kemenangan. Hamba doakan semua anak-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan beri pertolongan, iman kami tetap terus bertumbuh dan berkobar-kobar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita melalui persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer atau melalui QR Code yang sudah tersedia di layar kita. Satu ayat persembahan yang mengiringi untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita dari Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu,
Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati sampai saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami, baik melalui transfer ataupun kami tergerak datang ke gereja. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini bisa bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, dan menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan kami diperuntukkan dan dipergunakan. Berkati anak-anakmu yang sudah memberi dan terus ajar kami untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, baik melalui persembahan materi yang bisa kami berikan dan terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Kiranya kasih dan anugerah-Mu selalu menyertai kami, kesehatan, sekolah kami, bahkan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga bersatu hati. Kami ingin berdoa untuk kondisi kebaktian ibadah new normal yang kami rencanakan di gereja kami. Kami ingin mendukung pemerintah kami untuk mengadakan ibadah new normal Tuhan. Namun Tuhan, kami tahu bahwa kondisi saat ini masih belum stabil dan kami juga percaya bahwa Tuhan tahu yang lebih baik untuk kami. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada kami hikmat pertolongan supaya kami boleh mengerti kapan kami boleh mengadakan ibadah ini. Tuhan berikan juga pada kami persiapan yang matang supaya pada saat kami akan melaksanakan ibadah itu Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi dalam badai pandemi ini Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan supaya anak-anak-Mu ini Tuhan yang menjadi pengusaha, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya dalam keadaan kesulitan apapun yang mereka alami, mereka boleh tetap berserah dan bersandar penuh kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan kalau saat mereka akan memulai usaha baru, Tuhan berikan penyertaan dan berikan hikmat serta pemahaman dan pengertian dari Tuhan. Juga buat anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pekerja, mengalami PHK ataupun kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan berikan kepada mereka lapangan pekerjaan baru. Tuhan tolong berikan kekuatan dalam mereka menjalani kehidupan ekonomi yang sulit. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau sanggup memberikan pada kami suatu pertolongan serta mujizat. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah penuh pada Tuhan untuk semua kesulitan dan masalah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukan surga yang bakal.
Saudaraku, marilah kita juga menjalani hari-hari hidup kita di depan dengan penuh iman dan percayalah kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun dan siapapun. Yakinlah ada jawaban Tuhan di setiap jeritan doa kita untuk melanjutkan tugas melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi hidupmu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus hidupmu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hujan berkat-Mu biar tercurah penuh.